buat dagang. Artinya kalian itu sebenarnya pedagang kan? Kalian dua-duanya ini dagangan. Iya. Nah berarti kan aku tidak tahu itu persaingan bisnis kalian atau apa ya. Aku kok gak ngeh tau dengan kalian. Aku lo pertama nggak kenal deh, Miss. Kalau aku sih pengen juga ngerti. nggak terlalu kenal sama mereka, Mi. Ya iya, kenapa ini seolah-olah kalian itu diadu domba loh. Kalau menurutku ya, kalau memang kalian bukan berteman ya, terus kalau kalian memang tidak bermusuhan dalam bisnis ya, Enggak. kayaknya ini ada seseorang Dok yang ingin menjatuhkan kamu. Ini satu. Satu, kayaknya ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan bisnismu. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Bisnismu gede loh. Gini, aku Ojo sampai di kamera Dok, ojo sampai di kamera Dok. Enggak, ini aku cuman pengen, aku rasa penasaran tuh biar terjawab. Gini ya, Miss, kan ini kan udah tahu kan. Nah, ini gini. Kenal ra lagi, biar aneh Mbak Mei centang siji terus ini gila kan gini. Beb dua alamat ya, uangnya juga duit 10 juta bulan tahu ya Allah. Aku kan bilang gitu. Nah, ini yang memberi info. Ini nomor ini, memang ini yang tahu. Nomor ini yang tahu. Lah, terus gini. Kedua Beb DE daftar tapi gak sido cair. Nah, ini kan udah jelas daftar prim. Daftar bank kan gitu. Gini Dok, kalau nomor kayak gini nih, jeneng ini bisa diganti siapapun saya. Oke sayang, stop. Kenapa saya bilang gitu? Maaf kalau aku ngeyel, karena aku Enggak. penasaran ya kan. Tapi ya penasaran. Nah terus iki Facebooknya jajal terus akhirnya oke. Aku masih neken ke. Nah wes neken ke. Terus hari iku kenapa aku kan gini? Akhirnya, nah bersangkutannya kan sama ini sama N sama F kan nih. Terus aku Kuwi sapa kuwi? ya yang namanya N. Terus? Nah, yang namanya N ini lah. Terus habis itu gini, terus dia menceritakan ceritane kan aslinya minggu tanggal 5 wingi ki cair publik Beb. Tapi ternyata ning prim isih enek tunggakan 750. Nah, terus aku ki mikirnya gini, kalau seumpamanya nomor ini disalahgunakan sama orang, ya kan? Bukan si N ini, bukan si F ini, orang lain. Terus kan dia itu ya akhirnya dia itu aku kan orangnya privasi aku dan tidak ingin menyebarkan ini, itu cuman pengen jaluk bukti sekali lagi. Minta bukti, dikasihlah bukti. Lah, si Fitri dengan nomor 800 ini memberi data-datanya dia, gitu. Oke, kamu tahu dari mana kalau nomornya ini 800? Padahal sebentar. Dek sini nggak kelihatan Dok. Ini Fitri, tulisannya Fitri. Tapi dek sini telan. Gini loh. Soalnya screenshotan nggak kayak gini sayang. Screenshotan nggak kayak gini. Kalau kamu lihat screenshotan kayak gini sayang. Nggak kayak gini. Gini, ini dikasih nomor yang Bukan. satunya lagi. Ngerti. Sebentar. Oke. Nah screenshotan ini kayak gini harusnya. Ini nama ini dengan nama yang ini harusnya sama. Tapi apakah nama ini tidak bisa berubah? Oke, tak screenshot sama kamu. Terus ini tak ganti. Jenenge wong liya meneh. Paham Kak, saya paham. Tapi ini kan yang namanya F ini kan mempunyai 2 nomor sekali lagi. Dan dia itu kayak sing nomor iki nganggo nomornya sing Gini loh, digandakan. Dok. Sebentar. Kuncinya cuma DN. Iya, aku paham. Nggih, Iya. karena kenapa tadi kan aku pengennya ketemu semua nih. Nah, terus aku kan isih pengen apa jenenge pengen iku. Akhirnya si N itu SMS-an lagi sama si ini kan. Ngasih nomornya Fitri di situ tulisannya ini. HT ini ada HT-nya. Mungkin dirubah sama Mbak E ini menjadi nomor ini kan. Terus aku gimana isih ora percaya dengan screenshotan ini. Akhirnya di video ini lah dengan dia. Di video kan? Nah, ini kan masih dengan dia di ini. Lah, terus ini dan dipencet lah dengan nomor ini. Tapi kenapa nggak dibuka SMS-nya? Cuma dipencet aja. Karena Tapi kan dia- sebentar Dok. Nama di sini bisa diganti apapun. Nama di sini bisa diganti. Kamu harus ingat. Di sini saya bisa ganti apapun. Kalau memang iya, kenapa dia tidak buka SMS-nya selama ini sama-sama video nih, sama-sama video. Kenapa nggak di videoin semuanya dalam SMS-an Ya, itu? karena mungkin dia itu udah ngomong. Gini, satu kuncinya DN. Karena sekarang semua yang informasi kamu dapatkan tuh N. Jadi kunci ini nggak ke sini. memang kuncinya nggak ada. Sekarang kamu liatin SMS, cuman kayak gitu aja. Kayaknya kamu yang akan dibohongin loh. Jadi kayak gini, Miss. Misalkan aku nih ngutang ya, Miss ya, sama ini misalkan ya. Aku ngutang sama kamu. Bukan, maksudnya dianya nawarin aku, Beb, kalau ada yang mau utang ke aku ya, kamu katanya butuh. Kamu hubungi aku, Beb. Aku bisa daftarin bisa minjamin uang pribadi ke kamu, kata dia. Masa sih, Beb? Kebetulan aku lagi butuh buat cerai sama suamiku waktu itu, Miss. Bukan sama suami yang sekarang, suami yang dulu waktu itu tuh. Nah, karena aku mikirku mau sah sama suami yang ini, ya kan.
Nah, kata si ini, ya udah sini Beb sama aku katanya. Bener ya Beb, aku butuhnya cuma 3.000 pertamanya. Cuman pas itu bayar pengacara kurang Miss. Jadi kata si ininya tiba-tiba nawarin pas ini tuh nanti kalau pencairan kalau akunya ada lebihan tak tambahin kamu Beb. Ya udah nanti lihat aja nanti. Ya udah kamu kirimin data-datamu. Kok masa pakai data Beb? Katanya uang pribadi. Bener toh Miss. No, ya kan buat ini dia bulat gitu loh Miss. Kan buat yakin aja loh Beb. Ya weh tak fotoin itu, tapi cuman difotoin kan, nggak usah dibawa. Enggak, cuman foto aja pertamanya Miss. Tak fotoin itu, makanya tiba-tiba semua dataku KTP apa sama Mbak ini kan, aku jadi kaget toh. Berarti memang benar sekali lagi ini kuncinya ada di M. Kamu dipermainkan, dia juga dipermainkan. Jadi minta gini lagi Miss, Beb minta nomor Indo, aku nggak ngasih Miss, aku nggak punya, aku bilang karena aku nggak mau orang rumah tahu kalau aku punya utang. Terus kata dia, ya udah gini aja Beb, gimana kalau pakai nomorku, kata si dianya. Nih kalau minggu depan nih datang semuanya, wani nggak di kantor polisi di depan situ? Wani ya, yaudah. Aku karena nggak salah ya aku wani Miss. Pertanyaan aku sekali lagi dek, kamu yakin dia yang dek monggo? Waktu aku suruh dia video callan pakai masker, Miss. Bukan. Enggak, soalnya kan yang cewek udah paksa masker kan dia pakai masker. Sebentar. Saya nanya uang. Saya nggak tahu kalian video callan. Uang, yakin dia? Yakin ya? Soalnya di rekaman loh. Soalnya suatu saat dek polisi atau apapun itu kamu ngomong yakin dia. Kalau sampai dek rekaman itu terbongkar. Apa di MTR kan ada CCTV. Iya, makanya kamu jangan ngomong dulu kalau saya ngomong. Karena di MTR semuanya itu ada CCTV. Jadi saya tidak ingin gara-gara masalah seperti ini yang kamu bukan, kamu katakan iya. Tapi kamu bilang, saya nggak pasti Miss, saya masih bisa ngomong. Tapi kamu sudah yakin pasti dia. Sekali lagi aku ngomong loh, soalnya gini loh, memang enggak kita selesaikan di sini. Kalau urusannya polisi dua pondok, kalau setengah tahun orang mari. Ya kita lihat minggu itu pria dengan. Bukan sebentar, aku nanya sama dia dulu. Kamu yakin? Katakan yakin. Nggak yakin, aku nggak apa-apa. Karena apa? Ini rekaman ini hanya berhenti di kita. Tapi kamu bilang seyakin-yakinnya, rekaman ini suatu saat di polisi ada pembuktiannya. Aku pernah nanya sama dia bilang kata iya. Tapi kamu bilang aku nggak yakin Miss. Jadi kita tutup gitu loh. Pertanyaan saya cuma satu. Kamu yakin dia? Yakin? 100% yakin dia. Oke. Jadi tunggu N dan kantor polisi cuma di depan. Jadi ini adalah penipuan. Dan ingat satu resiko konsekuensinya. Kamu pedagang. Dan di Hong Kong tidak boleh melakukan perdagangan. Saat kalian mengatakan satu sama lain dibohongin, pasti diselidikin. Apa motifnya? Dan kemungkinan besar kalian bertiga kena pasal. Sudah siapkah dengan pasal itu? Ya kalau sampai gini loh, kita kan cuma minta keadilan. Betul. Tujuannya Mbak ini yang minggu-minggu kemarin kesini kan juga minta keadilan. Betul. Dan di video pertama jenengan itu setelah tanggalnya, lah kok aku yang disodori? Dan seakan-akan aku yang menjadikan kambing hitam. Karena seolah-olah kamu itu memberikan uang, bukan? Kamu memberikan uang, tapi kenapa nggak hari yang sama dapatkan uang FIS-nya? Itu tanggapan ya. Kalau memang itu 10 juta nggak mungkin secara logika loh. Secara logika, anak beli tiket di anakku, ngasih uang, itu anakku difoto loh. Jadi aku nggak masuk di logika aku. Kan uang 10 juta nggak difoto, nggak masuk di aku. Sepurane sing oke. Duit kok 10.000 dikirim di anakku difoto loh mbek majikane. Dikirim di aku, yun anakmu juga duit. Iku secara logika itu anakku sendiri. Apalagi sampean cuma admin. Sampean nggak itu, saya rasa nggak masuk di logika aku. Karena kita bisnis, kita berbicara bisnis. Kalau kita berbicara bisnis, tidak ada yang bisa dipercaya di bisnis. Iya, karena pemikiranku kan gini, beda orang kan beda sifat dan beda pemikiran. Betul. Nah, mungkin karena piye ya, terlalu percaya gobloknya aku ning uang gitu. Nah iki lho Miss, sing kelingan ora ce awakmu pas nge-share sing aku di viral to.
Nah, iku aku ki nagih duit ning bocah iku. Beb, awakmu kapan setor bank? Soalnya kan aku sing diuber-uber kan, Miss. Ning bank iku kan atas namanya aku, sedangkan aku wis bayar karo awake, Miss. Wis bayar tapi awake enggak. Yang N itu? Tapi Ya berarti kan kuncinya Ini nggak aku ada buktinya sampai sekarang aku masih nyetorin loh, Miss. Bukan, sekarang gini loh sayang, kamu ngomong apapun juga percuma. Dia ngomong apapun menurutku percuma, karena nggak ada N. Karena kuncinya di situ. Kalian pulang, aku nggak butuh bukti. Sekali lagi, Aku masih nyetorin sampai sekarang. sekali lagi gini nih. Karena dia merasa bahwa, wah, aku itu kehilangan duit, kok malah aku yang difitnah. Paham nggak maksud dia? Jadi dia cuma ingin bilang, aku ini duitku gak ono. Nah, satu kali lagi, boleh ono N. Kuncinya berarti di iya, paham. Semuanya kuncinya ini di dua orang itu. Betul. Bukan dia sekarang ada di sini. Iya. Aku nggak ngomong apa-apa. Tapi masalahnya kan di N. Tapi nek aku nih ya, N iki jujur aku N iki kurang paham sapa ene, tapi nek aku sing tak kenali aku iki D lho, Cek. Kenal kan D? Kenal kita. Ya, beron Lah jenenge iku sing nge-share aku sing miral nang aku iku lho. Iku sing Ya nggak tahu. Kamu cari D, dia cari N. aku nggak bisa nyari, Miss. Wis diblokir iki kabeh. Kamu fotonya dia, kamu punya nggak fotonya bilangan N? itu tadi. Aku ada. Hah? Yang tadi itu, Miss. Yang Dia tahu punya nggak? Ya punya lah modelan kan ngene kok karo aku. Berarti kan sama orang toh, cuman beda Cuma sebutan gini aja. loh, Miss. Dia sama si D, si N itu sebenarnya itu gini dulunya. Best friend. Enggak. Jujur, Miss, enggak. Aku tuh nggak kenal sama dia. Le nggak kenal kenapa kamu pinjam bank ke dia dong? Kan aku kan pernah order apa sama dia gitu kan, nomornya di save. Nah, aku bikin story di WA, dia komen. Dia bikin story di WA, aku komen. Jadi pernah komen-komenan gitu. Terus kan Kalau dia bilang nggak kenal tadi pertama dia bilang pinjam pribadi. iya, Ini yo wis kan teman. dianya nawarin ke aku, Beb, kalau ada yang mau minjem ngomong sama aku, terus katanya kamu butuh, sinilah ngomong sama aku. Kan aku kan pernah bikin story di Facebook sama di WA ya Allah, semoga ada jalan, bener-bener butuh sekian, harus sabar. Terus dianya baca storyku. Lah kenapa kamu pengen utang aja taruh di story? Aku nggak pengen utang waktu itu, Miss. Bukan, terus apa tujuannya kamu taruh di story? Emang Tuhan akan nurunkan Cuma uang satu? keluarin unek-unekku. Keluarkan unek-unek kan jadinya sindikat. Sekarang menyangkut mereka juga. Loh, kalau masalah 10 juta kan aku Ngerti, nggak maksud tahu. aku adalah gini loh sayang. Berarti kan harus berhati-hati nih. Kalau mau doa, masuk kamar doa sama Tuhan. Bukan doa di story sayang. Ya, Karena makanya memang nggak di akan situ aku turun. jadi pelajaran, ya Allah. Ya aku sadar di situ tuh. Maka dari itu kan ini melibatkan orang banyak. Jenengan nyawang story ini terusnya tak silihi ngono lho, Miss. Taplok dia semuanya loh ya. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi gini loh, karena saya itu jaya buat YouTube, saya itu tidak menjatuhkan siapapun. Saya tidak ingin kalian, aku tuh time tuh tank tuh. Kalian punya bisnis itu aku tahu. Tapi aku itu nggak kepingin loh, aku pingin dekepi arek, kelakon. Loh, yakin. Aku sering di kalun B. Aku sering di ngataku. Aku tahu kasusnya arek. Nek aku niat elek iki lho, Rek. Mau pikir aku gak ketok, Kak. Aku ketok. Cuman apa? Podo-podo golek sandang pangan. Aku prinsipku satu, podo-podo golek sego sak cuwil. Mosok to rezekimu tak rusak, tapi yang penting ojo ngapusi. Itu loh satu hal. Aku tuh nggak akan bongkar kalian. Aku melihat itu loh, time toa, atau tank toa. Enggak, iya. Pas itu mikirku ki urusanku ki serambok lho, Miss. Tenan, aku ki ngene mikir. Ya wis lah mungkin iki udah rezekiku. Kan gitu. Dia wis mempunyai etikat baik ngadepi aku, tapi saya tak senengi satu. Dia selalu bilang sumpah. Lah saiki nek aku wis ngomong seperti ini jawabannya dia sumpah wis disekat mat aku di kono to, Miss. Aku kan ngomong piye? Makanya aku bilang tadi sama sumpah. agamaku sama. Tidak ada yang berbeda. Lah terus aku juga bilang sama dia, bilang gini. Uang 10 juta tidak akan membuat kalian kaya dan uang 10 juta tidak akan membuat saya miskin. Benar Ingat kan apa ngomong aku kayak gitu, aku selalu ngomong toh, kalau membohongi orang 10 juta,
tidak akan membuatmu kaya. Tapi kamu kehilangan 10 juta tidak akan membuatmu miskin. Tapi kalau kamu menipu, itu yang salah. Mungkin Yang salah- karma kan nggak sekarang toh Miss. Betul. Dan dia tuh bilang gini, sumpah demi Allah aku sampai mati sekarang, wani mati sekarang. Gusti Allah ku nek makai karma nggak instan. Bukan, lek ngapusi uang langsung untuk pernong, itu pernongan kabeh wong-wong iku. Makanya, Dan dan di situ aku wis mati wis lah. Akhirnya aku ngomong karo anak-anak iki, wis ngomong ya wis lah, mungkin udah rezekiku, iku duit haram sing tak tokne. Wis clear. Tapi kok malah let berapa bulan terus bulan kemarin itu jenengan malah sing nelpon kula nggak ngeh. Kan? oh. Aku nggak lagi nih gue mobil. Bisa foto akhirnya aku bisik-bisik sama dia. Nah ini tuh kan bikin, oh alah kan gitu. Dan di situ aku balik dia aku kan nggak ngurusi ini itu. Balik ini lagi winginan nih video ini tak putar, tak resapi, tak rungok nih. Oh Nah, iya. ternyata di sini saya Pas dikambing Miss Yuni telepon awak iki, aku burning sentral Miss. Dari sentral ke bank itu ya kan. Nah, siapa Mbak Rianya juga kan inbox sendiri sama si D itu Miss. Kamu kok tega sih sama saya? Pakai Facebooknya saya. Kamu kok tega sih sama saya? Saya salah apa sama kamu? Sama Mbak Rina, Mbak Rianya tuh di Iki masalah duit rawat bermasalah. Wangel. Mikirku ki wis tak los nih. Sebentar, tapi jangan loh, Dok. Karena ini pengajaran buat orang lain. Nggih. Pengajaran buat orang lain Penasaran bukan nih iku. Di antara dua orang ini. Ya mungkin begini, aku ki ya berpikiran begini. Yuni maaf. Rapopo terus Si no. D ini sama si F ini kan sama-sama cantik. Kita juga pakai master ini itulah, ya kan. Oke lah. Ya wis lah pikirku kemarin aku SMS si D, ya si N ini, saya tak kenal N ini. Terus aku SMS dia, kita ke Mbak Yuni, kelarkan masalah kita yang kemarin. Oke, semuanya diiyakan. Lah mungkin si N ini orang Kamu teman baik nggak sama si N? enggak, cuman pas dia mau pulang itu pernah ambil uang 15 di aku. Ya memang di SPS. Dan aku juga lepas karena ke semua orang Berarti seperti ini itu. dari sini kamu belajar satu hal, bahwa tidak semua orang bisa percaya. Iya, tidak semua orang itu Jadi baik. harus difoto Nggih. dan Nah, Nggih, terus sekarang masa abis hilang 10 juta itu ya Miss ya, malamnya yang nunjukin nomorku ke ini, masa dianya pulang ke Indo Miss? enggak, pulangnya itu udah itu. Dia ngomongnya sama aku pas hari Selasa, sebelum hari Minggu pengambilan. Dia itu ngomong aku pulang Indonesia yang COD ini nomornya. Kayak gitu, ngomong sama saya. Gitu. Terus saya bilang, dia kan minta tolong sesuai dengan omonganku yang awal. Dia minta tolong ke aku, Beb, aku balik Indonesia tapi enek wong Arab icol duit. Tolong di COD ke. Iya. lah itu sehingga saya nggak nyantol. Waktu itu kan yang pulang sana kok yang ngambil uang sini gitu loh. Itu sempat saya nggak masuk di naluri. Customer sama reseller, paham? Ibarat saya Ngerti. Saya tahu. Tapi masalahnya gini loh, yang pulang kan sana nih. Kalau butuh uang kan dia yang make nih. Kalau di Hongkong kan bukan duit itu gitu loh. Paham nggak maksudku? Aku nggak paham tentang reseller atau apa, pernah nggak paham. Intinya adalah Negonit N ini. Iya. Ya wes iya. Berarti kita tunda di minggu depan saja. iya wes. Jadi karena memang nggak jalan nggak ya? Diajak ke sana juga nggak ke sini, diajak ke sini nggak Iya, ke terus sana. aku curiganya cuma ya satu ya. Pas ikut tak kasihkan itu apa namanya screenshotan sama video itu. Dan Tak kasihkan sama Dan anehnya loh, semua informasi tentang dia itu masuknya ke kamu. Lah, kenapa kamu tidak curiga nih curiga. Sebentar. sama N? Enggak, sekali lagi saya curiga. Lah, saya juga jenis wong ya langsung curiga jedat ini kan enggak mungkin kan gitu. Nah, mikirku kayak gini. Si N ini kan pulang Indonesia. Nah, ini apa? Terus tak pikir. Pikiranku ini muter langsung kan. Mikirnya muter gini. Apa iki sing tapi kan pikiranku kayak gini. Sing aku butuh jawaban itu satu jawaban sing Mbak ini ya. Mungkin aku kan menuduh karena nomor itu kan dia yang menggunakan. Pihak bank mengatakan seperti itu. Aku nggak pengen memperpanjang, cuman aku pengen stop sumpahmu jajal awakmu kayak ono aku alasan siji ben aku ki masuk akal. Alasan apa yang kamu? Nah, ini kan data-data dia yang masuk kan, Miss. Data-data dia yang masuk di pihak bank. Nek umpama bukan dia loh ya. Nek umpama bukan dia yang mengirimkan dan komunikasi karo pihak bank, di pas saat pencairan tanggal 5 hari Minggu itu dia sama si N enggak akan datang toh. Sebentar. Iki kasusnya Mbak yang di Homantim.
Mbak E ini mau pinjem bank cuman ping pisan. Pinjem bank cuman ping pisan dan dia dapat tagihan 2 kali. Artinya adalah dia sudah pinjem bank selesai nih. Selesai. Tapi secara otomatis di renew sama bank. Karena yang bawa itu yang renew. Ini pernah kejadian. Ya ada di rekamannya juga ada. Paham nggak? Tapi kalau masalah saya tidak tahu ya, saya tidak bela kamu ya, jangan GR ya. Tapi saya cuma bilang nih, ada pencairannya itu yang bawa calone. Banknya sing nyari calone. Tapi kalau karena saya tidak bekerja di bank, saya tidak tahu. Saya tidak tahu cerita dia benar atau salah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ingat, saya tidak tahu. Saya cuma mendengarkan cerita. Dan itu pun bukan cuma Mbak E yang romantik. Di Aberdeen juga seperti itu. Dan mereka ngasihkan bukti-buktinya ke saya. Miss, saya itu nggak pinjem, tapi saya pernah pinjam sekali. Sekali pernah pinjem. Tapi datanya tetap di situ. Nah, gue gak apa-apa. Lah yang dek mana dek typo, lucu meneh. Nomor teleponnya Mbak itu dipakai, nomor teleponnya majikan. Nah, ini saya nggak tahu ya, karena saya tidak bekerja di bank. Saya tidak komen banyak. Jadi saya nggak tahu nih. Seperti yang saya katakan, kenapa datamu dikasihkan orang? Itu kesalahanmu pribadi. Saya kasih tahu nih Miss ya. Kan waktu itu kan dikasih minjemnya kan? Kan kamu ngomong pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi kan. Kenapa bisa berubah jadi bank? Nih Miss, aku kasih tahu nih. Aku kan tahunya pinjaman pribadi sama dia. Tapi sama si dia itu dibawa ke sentral, Miss. Dibawa ke sentral. Loh, Beb, kok dibawa ke sini? Kamu katanya mau minjem. Ya wis meneng wae toh. Aku ingat ceritamu itu. Iya, dibawa kamu ke situ. Bilang dikasih 5.000. Nah, akunya dikasih 5.000. Kan ditanyain sama Mbak Rianya nih, kamu butuh berapa, Mbak? Aku bilang 5.000. Aku langsung diginiin kakiku, Miss. Kan kita nggak tahu. Sama dianya. Kita nggak tahu. Loh, apa? Aku bilangin. Sebentar. Aku percaya sama kamu, saya. Tapi kalau kamu memang 5.000 ya 5.000. Kenapa harus sampai lebih? 5.000, aku dikasihnya 5.000. Tapi kan kamu tanya bukan 5.000. Yang sisanya tak P2P ke si dianya. Ada buktinya nggak P2P? Ada. Ada ya, ada buktinya. Oke. Nggak apa-apa. Dan Miss Yuni bukan hakim atau jaksa yang mengatakan bahwa kalian salah atau benar. Cuman dari cerita kalian itu saya berhak dong menyimpulkan. Saya berhak dong komen. Ngeluh Aku deh yang ngeluh. Ya, aku yang mumet, Miss. Nah, ini pelajaran buat kamu. Lek ndonga ojo di Instagram, ojo di status ora lucu. Karena Tuhan itu hanya mendengarkan taat kamu sendiri. Lah sing ngrungokno awakmu di Instagram, di YouTube itu wong-wong setan yo ono, medhi yo ono. Lah kayak gini yang mereka harusnya berbisnis. Saya tidak tahu mereka play victim atau kamu yang play victim. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Jadi aku tahu. Soalnya kenapa gini loh, Dok. Orang pasti takut nih salah atau benar. Telu sing teko. Otomatis dia takut. Lah di sini kan Tapi dia datang sama teman-temannya loh, Miss, bukan sendiri. Oh, sangar bayi di boloke ya? Lah enggak kan, kata dia kan bilang kamu apa cantik katanya kan, pakai baju ini Bang. Ya aku nyotoin, aku minggu COD ketemu si ini, ketemu si ini, ketemu si ini. Udah gitu, Miss. Aku nggak minta mereka ini belain aku, enggak, cuman aku tadi COD sama kamu ya? Iya, kata dia. Nah, kata yang ini juga iya. Nah, terus bulan kedepannya si Cece-nya minta ketemu lagi. Gitu, sedangkan aku hubungi temen-temen. Enggak kok, cuma sekali doang. Sekali ketemu sama sampean semuanya, ya kan? Terus pas aku diviralin kan minta ketemu lagi toh. Iya, tapi nggak nemu ya. Nah iya, itu aku minta sama temen-temenku buat meyakinin lagi kalau aku tuh COD-nya cuma sama kalian. Cuman mereka bilang aku nih lagi anak butuhan dewe, lagi anak dewe. Pas itu kan pas terakhir itu terus kamu malah kesini. Lah iya, itu kan aku itu juga habis dari sentral terus langsung ke sini. Maksudku minta pendapat sama Miss ini gimana, Miss? Kayak gitu. Oke, wes pelajaran lah ini foto-foto Indonesia nih, kalian sama-sama bisnis. Aku pribadi nggak akan lepas sih, soalnya aku masih penasaran sebenarnya. Tapi karena kalian bisnis nih, aku takutnya merembetnya kemana-mana. Dan kita tidak tahu. Aku yang viralin, tapi ada orang yang jahil, kalian yang ketangkap. Aku tidak mau itu. Kenapa saya bilang tadi saya tidak ingin video kalian keluar? Sebenarnya saya berhak loh.
Di sana kamera, di sini kamera. Ini rumah saya dan sebelum kalian masuk sudah membaca di depan sana ada kamera. Cuma saya bukan cari view, bukan cari apa. Kalian di sini itu cuma sesuap nasib. Loh aku iso mateni awakmu nduk. Tapi aku ya Allah sak omahmu di Indonesia tak pateni kabeh rezekine. Bener nggak? Aku bisa menjarain kamu, tapi keluargamu yang bergantung hidup darimu itu. Terus aku ini untuk apa lek menjarain kalian? Aku ini untuk apa? Emangnya aku untuk bintang 5 atau 6 ngono? Emangnya aku dapat uang meh? Aku laporan itu dapat uang meh? Enggak. Suatu saat aku pasti dapat karma. Aku percaya dengan itu. Hari ini aku ngelok-ngeloknya awakmu, besok punyaku kok. Apa yang keluar dari mulutku itu punyaku. Karena itu aku selalu bilang, aku hati-hati, aku wedi. Aku pun tidak menuduh